Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tugas besar membuat pintu tol otomatis. Terlebih dahulu kita perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Herul Akhyar dengan NIM 164-22358. Yang kedua ada Adelia Vindi Cahyanti dengan NIM 164-22386. Yang ketiga ada Alvan Rizky Maulana dengan NIM 164-22414. Yang keempat ada Delina dengan NIM 164-22442. Dan yang terakhir ada Surya Kamanda Tanata dengan NIM 164-22470. Berikut juga ada dosen pengajar, yaitu Dr. Renat Insinyur Lilik Eko Widodo MS, dan Bapak Firly Rahmaditya Baskoro STMT. Berikutnya adalah latar belakang. Jalan tol atau jalan bebas hambatan merupakan infrastruktur yang dibangun guna mempersingkat waktu tempuh, memperkecil jarak, dan memberikan kenyamanan penggunaan jika dibandingkan dengan jalan raya biasa yang dipadati dengan berbagai jenis kendaraan dan maupun perjalanan kaki. Namun berbagai permasalahan kerap kali membuat jalan tol berjalan kurang efektif, seperti padatnya antrian di gerbang tol, baik saat masuk maupun akan keluar tol. Terlebih lagi saat waktu-waktu tertentu seperti saat waktu berangkat dan pulang kantor, dan juga saat musim mudik. Karena hal tersebut, masalah itu disiasati dengan adanya pintu tol otomatis yang dapat beroperasi 24 jam tanpa berhenti dan lebih efisien. Berikutnya adalah tujuan di sini. Yang pertama adalah melatih keterampilan dalam menyelesaikan suatu persoalan menggunakan teknik-teknik computational thinking. Yang kedua ada memahami unit-unit terkecil suatu sistem menggunakan teknik dekomposisi. Berikutnya ada dekomposisi sistem. Di dalam sistem ini ada login. Di dalam login ini user diperintahkan untuk memasukkan ID dan password. Setelah ID dan password didapat dan benar, maka sistem akan mengeluarkan output berupa pilihan menu, yaitu ada 3 pilihan menu, ada cek saldo, pakai tol, dan keluar. Jika user memilih cek saldo, maka akan muncul nominal saldo yang ada pada akun user. Jika user memilih pakai tol, maka user akan diarahkan untuk pilihan ruas, pilihan pintu tol, pilihan golongan kendaraan, dan pilihan pintu keluar. Jika user memilih keluar, maka sistem akan berhenti dan sistem akan selesai. Dalam sistem ini ada input dan output. Di input, pengguna akan memasukkan ID dan password, lalu sistem akan memberikan pilihan menu. Pengguna dapat memilih opsi pakai tol untuk memilih tarif tol. Di output, sistem akan menampilkan pilihan ruas jalan tol. Setelah pengguna memilih, pengguna akan memasukkan golongan serta tujuan, lalu sistem akan menampilkan tarif tol. Juga ada dekomposisi sistem tolnya ini. Yang pertama ada pintu tol. Di sini kita menggunakan 3 contoh pintu tol, yaitu ruas tol Cipularang, Cisumdawu, dan Soroja. Misal kita bahas ruas tol Cipularang. Di Cipularang ada 3 pintu masuk, ada pintu masuk Sadang, Jatiluhur, dan Padalarang. Misalkan pintu masuk Sadang. Setelah kita memilih pintu masuk Sadang, maka sistem akan memerintahkan kita untuk menginput golongan kendaraan kita. Berikutnya setelah menginput golongan, maka akan keluar pilihan pintu keluarnya, mau ke Dauan, Sadang, atau Jatiluhur. Begitupun dengan ruas tol lain seperti Sumdawu, Soroja, dan pintu-pintu masuk lain. Pintu masuk Jatiluhur, Padalarang, Jatinangor, Pamulihan, Cileunyi, SS Soreang, dan yang lainnya. Berikutnya ada flowchart dari sistemnya. Yang pertama adalah mulai. Setelah sistem dimulai, sistem akan memerintahkan kita untuk menginput ID dan password kita. Setelah user menginput ID dan password, maka sistem akan mengecek akunnya benar atau salah. Jika salah, akan diarahkan kembali ke input ID. Jika benar, maka akun ditentukan dan sistem akan mengprint username dari akun tersebut. Setelah itu, user akan diberikan pilihan menu berupa 3 pilihan menu tadi. Ada keluar, cek saldo, dan memilih masuk tol. Jika user memilih cek saldo, maka saldo akun akan tercetak dan sistem akan mengembalikannya ke menu untuk pilihan menu selanjutnya. Jika user memilih masuk tol, sistem akan melihat apakah user ini dalam antrian atau tidak. Jika ya, maka diberikan pilihan lanjut atau tidak. Jika pilihan mau lanjut ya juga, maka di-print-lah pilihan ruas. Sistem akan memberikan pilihan ruas apa saja yang ada di sistem tersebut.
Jika tidak dalam antrean, maka langsung diarahkan untuk print ruas. User diberikan 3 pilihan ruas, yaitu contohnya di sini ada Soroja, Sumdawu, dan Cipularang. Misalkan user memilih Cipularang, maka pintu tol akan ditentukan. Lalu print pintu tol masuk dan input pintu tol. Jika inputnya salah, maka akan dikembalikan ke menu. Jika benar, maka sistem akan melanjutkan ke input golongan. Di input golongan ini, jika salah, maka akan dikembalikan ke menu. Jika benar, maka dilanjutkan ke penentuan pintu keluar. Akan diberikan print pilihan pintu. Nah, user akan memilih print pilihan pintu ini. Jika pilihannya benar, maka akan di-print biaya dan sisa saldo. Jika salah, akan dikembalikan ke menu. Setelah di-print biaya dan sisa saldo, maka user akan dalam antrean dan kembalikan ke menu juga. Kurang lebih seperti ini source code-nya. Ada data user, harga tol, dan lain-lain. Ada golongan 1, golongan 2, dan lain-lainnya. Nah, di sini saat kita mengerun source code-nya atau script-nya, kita diarahkan untuk memasukkan akun dan sandinya. Di sini kita sudah punya sampel, ID-nya yaitu kill, dan password-nya ada kill tampan. Jika benar, langsung diberikan pilihan menu. Ada 3 pilihan menu yang tadi, cek saldo, pakai tol, dan keluar. Misalkan kita pilih menu cek saldo, maka langsung keluar saldo dalam akun Tualkill. Berikutnya ke menu lagi. Jika kita pakai tol, maka langsung diberikan pilihan ruas jalan tol. Misalkan kita memilih pilihan 1, ruas jalan tol Cikampek Purwakarta Padalarang, maka kita diberikan tol masuk di ruas tol itu, yaitu SS Dauan, Sedang, Jatiluhur, dan SS Padalarang. Misalkan kita memilih satu lagi, SS Dauan, memilih masuk lewat SS Dauan, kita disuruh menginput golongan, misalkan kendaraan kita golongan 2, maka muncul biaya-biaya untuk setiap gerbang tujuan atau gerbang keluar. Misalkan kita keluar di Jatiluhur, maka kita masukkan Jatiluhur, maka sistem akan berada di akhir sistem, biaya masuk. Sistem akan meng-print biaya masuk tol dan print sisa saldo yang telah dipotong dengan biaya masuk tol tadi. Sisa saldo Anda 227.000. Lalu pintu tol akan terbuka saat lokasi Anda sudah dekat. Pintu tolnya akan terbuka otomatis selama menjalankan perjalanan. Misalkan kita enter kembali ke menu, lalu kita akan keluar, misalkan klik 3, dan selesai. Silakan. Harap tunggu, terima kasih sudah menggunakan pelayanan kami. Ya, selanjutnya kesimpulan dan lesson learned. Kesimpulan yang didapat dari tugas besar ini adalah suatu sistem yang besar terdiri dari berbagai komponen kecil yang lebih sederhana yang dibutuhkan agar suatu fungsi linear dapat dijalankan sehingga tercapailah tujuan dari pembuatan sistem. Dalam kasus yang dibahas pada laporan ini, sebuah sistem pintu tol yang terkesan rumit ternyata terdiri dari komponen-komponen sederhana yang bekerja menurut fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu fungsi utama, yaitu membuat fungsi sistem pintu tol. Dari sisi program, ternyata algoritma sistem ini dapat disederhanakan menjadi beberapa pecahan atau beberapa rincian, seperti pada source code yang telah kami buat. Dari tugas ini dapat dipahami bahwa pemecahan masalah akan jauh lebih mudah bila kita memecah masalah tersebut menjadi beberapa bagian dulu, menjadi beberapa submasalah dan mencari solusi dari submasalah tersebut. Barulah kemudian menemukan solusi yang utuh untuk mencapai tujuan. Dengan cara ini, masalah dapat diselesaikan dengan lebih baik, cepat, mudah, dan benar. Cara yang efektif dan efisien ini dapat diterapkan pada pentingnya untuk berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang efektif dan efisien ini dapat diterapkan untuk berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Relevansinya dengan materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya sebenarnya terletak pada pentingnya penerapan aspek-aspek dari computational thinking untuk menguraikan dan menyelesaikan suatu masalah, terutama dekomposisi masalah dan desain algoritma dalam kasus yang diangkat pada laporan ini. Begitu saja laporan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.